digambar Mas Islah itu adalah pemahaman agama yang konservatif, di mana agama dipahami sebagai dogma, agama sebagai doktrin. Tapi kalau dipahami agama sebagai peradaban, maka akan bisa beriring. Makanya kalau kita melihat, siapa penemu kamera pertama? Al-Haytami. Itu sebelum Barat itu menemukan tentang kamera loh. Dan dia pada saat di penjara, dengan gelap itu dia mencoba tes dengan lilin itu menemukan kamera. Dia seorang ulama. Penemu bedah pertama kali siapa? Ibnu Sina. Ya. Dia adalah ulama. Jadi kalau kita ngelihat dengan kemajuan sains tidak bisa beriring, itu adalah trauma yang ada pada Renaissance ketika itu dikuasai oleh gereja, menganggap gereja terlalu mengungkung terhadap intelektualitas. Islam nggak pernah mengkungkung. Tapi bagaimana? Kecuali pemahaman orang yang menjadi dogma itu mengkungkung dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa maju, tidak bisa berperadaban. Tapi Pak Kiai, sebagian ustadz termasuk ulama hari ini mengatakan kekeh luar biasa bahwa bumi ini datar. Itu sebagian kecil, nggak banyak, sebagian kecil kok. Ya ini kan kontra sains. Dia menggunakan agama untuk melawan sains, sementara sains ini lebih eksak gitu loh. Nah ini kan menjadi persoalan. Kalau kita baca bukunya Richard Dawkins misalnya, God Delusion, dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia sendiri dengan mengurai melalui urat-urat saraf manusia. Nah ini kan tantangan terbesar buat agama sebenarnya. Itu udah biasa kita menerima tantangan seperti itu di zaman Nabi, itu sudah biasa. Artinya begini, maksud saya, teman-teman sudah mulai sadar. Yang disampaikan tadi sebagian kecil, mungkin nggak sampai 10% dari umat beragama di Indonesia. Dan itu selalu ada orang yang berpikir konservatif, ada. Selalu tuh setiap kehidupan manusia, siklus pasti ada. Dan sekarang sudah mulai disadari. Beberapa pesantren saja sudah melalui integratif ya, tentang pengajaran agama dan umum. Sekarang UIN itu sudah nggak di IAIN. Sudah ada umumnya, ada agamanya. Begitu juga di perguruan tinggi seperti UI itu sudah ada agamanya. Di UGM. Jadi sekarang ada kesadaran bahwa agama itu harus beriringan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Makanya tadi yang kecil-kecil akan terkikis, mereka akan ketinggalan. Tapi karena pakai tadi agama sebaik Mas saya bilang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Ini bincang-bincang berkaitan dengan dakwah virtual dan virtualisasi. Dalam sebuah pembicaraan yang di dalamnya terdapat Kiai Haji Khalil Nafis, juga Islah Bahrawi, dan seorang wanita yang tidak saya kenal ya. Intinya berbicara virtualisasi atau dunia digital yang sudah menjadi bahasa insan modern sekarang ini, bahwa menurut pendapat mereka orang-orang yang senantiasa terkungkung dengan doktrin, jadi doktrin itu adalah sesuatu yang mengkungkung ya. Kalau kita pahami, menurutnya itu yang disebut doktrin itu adalah sesuatu yang mengkungkung manusia supaya tidak bergerak dan sesuai dengan doktrin. Dan doktrinis ini selalu diarahkan kepada Wahabi maksudnya. Bahwa menurut ketiganya ini tidak boleh mereka yang tidak memberikan kebebasan berpikir, tidak boleh mereka yang tidak memberikan kebebasan berpikir masuk dalam dunia virtual. Itu sangat membahayakan. Yang lebih lucu lagi katanya, ziarah lewat darat itu diharamkan, tapi kalau lewat virtual dibenarkan. Yang jelas mereka yang ngaku modern ini itu ngaco cara berpikirnya. Kenapa saya katakan ngaco cara berpikirnya? Karena tidak
selaras dengan istilah modern itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu yang saya angkat ya sekarang, karena pembicaraan ini lebih pada kendali dan keinginan dari segelintir orang, atau juga bisa dikatakan dari sebuah kelompok mayoritas Islam di Indonesia. Jadi kelompok mayoritas mereka menamakan dirinya kelompok mayoritas, yang dikenal dalam bahasa Arab itu Sawadul A'dam, sebagaimana yang disampaikan oleh Khalil Nafis dan Islah Bahrawi, di mana menurutnya akan sangat membahayakan. Menurutnya bisa disebut tidak tolerans kalau virtual itu dikuasai oleh orang yang anti bid'ah. Karena dunia virtual itu sangat membutuhkan inovasi. Kalau orang sudah berbicara bid'ah, menurutnya tidak boleh masuk dalam dunia virtual, itu akan sangat membahayakan. Jadi dunia virtual itu hanya untuk orang yang inovatif. Itu menurutnya. Artinya begini, kalau anti bid'ah ini disampaikan dalam bentuk virtual, ya, dengan cara virtual, itu kan dampaknya mudah menyebar di mana-mana dan akan terpantau di mana-mana. Nah, menurutnya itu adalah sebuah doktrin yang akan sangat membahayakan. Jika kita menyebut ahlul bid'ah misalnya kepada suatu kelompok, menyebut mereka itu tidak sunnah, bahkan menurutnya kalau mereka itu takfir melalui virtual, itu lebih besar mudaratnya dibandingkan manual gitu. Mengapa tidak sekalian virtualnya itu dibid'ahkan? Karena menurutnya dunia virtual itu hanya untuk orang yang berpikir modern. Itu kalau mau disimpulkan dari seluruh ucapan Islah Bahrawi dan Kiai Haji Khalil Nafis ya. Ya, kita harus juga peka dan harus juga tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh kedua tokoh ini tidak bisa dilepaskan dari doktrin juga, karena intinya adalah sebuah doktrin ya. Intinya adalah sebuah doktrin, intinya adalah sebuah dogma, sesuatu yang dianggap sakral dan suci. Karena kita tahu bahwa para pelaku bid'ah itu ya, para pelaku bid'ah beranggapan bahwa itu adalah sebuah inovatif dari sebuah kehidupan beragama. Itu pelaku bid'ah beranggapan terhadap, ya, karena yang dibahas juga maulid, ya, tahlilan dan sebagainya, dianggap sesuatu yang pas di dalam menanggapi dakwah virtual gitu. Itu sangat lucu ya. Sangat terkesan lucu sekali karena kemudian tahlilan dihubungkan dengan virtual. Kemudian istighosah dihubungkan dengan virtual untuk lebih memudahkan penyebaran Islam di mana-mana. Lah faktanya kalau kita lihat dari virtual, mereka ini hanya memandang virtual dari sisi anti wahabinya gitu. Tidak melihat juga virtual yang dilakukan oleh kelompok anti-Islam misalnya. Itu juga digunakan oleh mereka. Seperti Islah Bahrawi misalnya, itu menyampaikan doktrin-doktrin barat berkaitan dengan ya tentang Tuhan itu ada atau tidak gitu. Ada dua ini yang mengatakan orang barat tidak ada Tuhan. Gitu. Tuhan itu tidak ada katanya. Jadi artinya sudah mengarah ke arah yang tidak diinginkan ya. Kemudian di sisi lain, antara ilmu pengetahuan dan agama itu bertentangan. Kalau menurut Khalil Nafis, hal itu disebut dengan
pendapat masa lalu ya. Orang yang terpengaruh oleh Renaissance, yaitu ketika ada pertentangan antara gereja dan ilmu pengetahuan. Padahal kalau berbicara Islam, kalau berbicara agama, itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan kalau berbicara Islam itu. Aneh, seorang Islah Bahrawi yang banyak mengenyam pendidikan di Barat, rupanya banyak terpengaruh oleh buku-buku Barat ketika orang-orang Barat sendiri banyak menyadari bahwa Barat itu salah gitu. Karena apa? Memang Islah Bahrawi itu tidak mau benar di dalam beragama. Umat ini maunya diarahkan kepada sebuah gagasan Islah Bahrawi, ya, dari kepentingan kelompok Islah Bahrawi dan Kiai Khalil Nafis, bahwa intinya harus membendung anti Wahabi lah, maksudnya seperti itu, harus membendung anti Wahabi. Ini yang dilakukan oleh salah seorang majelis ulama Indonesia, karena saya kenal banget dengan Khalil Nafis, Kiai Khalil Nafis ya. Juga orang Madura, sama dengan saya, dia orang Sampang, saya orang Sumeneb gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi Sampang Sumeneb ini. Nah, kalau berbicara nalar seperti itu, ya, nalar yang diproduk oleh pemikiran Islah Bahrawi itu sebenarnya perlu bercermin lebih jauh. Di Barat ini Islam sekarang ini membludak, bukan karena virtual, tapi hasil dari sebuah penelitian yang sangat luar biasa dilakukan oleh mereka. Bahkan mereka tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Kalau Islah Bahrawi menyatakan ilmu pengetahuan mewakili Barat gitu ya, ilmu pengetahuan dan agama itu bertentangan. Dia mengacu kepada orang yang beranggapan bumi datar gitu. Saya kira perselisihan bumi datar itu sudah sejak dahulu kala. Dan itu tidak masuk dalam kategori bahwa itu agama. Salah juga kalau mengatakan itu produk pemikiran agama ya. Karena agama tidak berpikir gitu. Ini kebodohannya Islah Bahrawi kalau kita ungkap ya. Kemudian jika lebih jauh dikatakan, gereja memang pada waktu itu menutup akses pemikiran untuk berbicara ilmu pengetahuan. Nah, itu sampai terjadi pembunuhan terhadap orang-orang gereja. Ya, terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang berpikir ilmu pengetahuan seperti Galileo misalnya dan sebagainya. Itu yang kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dalam sistem komunikasi dunia sekarang ini. Jadi tidak harus dilihat dari sisi keterbelakangan berpikir, bukan agama loh, keterbelakangan berpikir. Karena saya seorang Muslim yang juga kristolog, yang banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam dunia Kristen, dalam dunia Yahudi juga saya tahu. Jadi saya sudah cukup banyak belajar berbagai macam filsafat eksistensialitas John Paul Sartre, dan banyak lagi saya pelajari. Tetapi tidak berarti saya harus terpengaruh oleh pemahaman mereka. Manajemen, secara manajemen keilmuan saya itu secara manajerial bisa menolak dan menerima ilmu yang ada di dunia ini. Apalagi dari orang-orang sekarang. Lucu ketika Barat itu dijadikan panduan berpikir oleh Islah Bahrawi, bahwa Barat itu seolah kebenaran, tidak membaca Barat yang lain gitu. Adanya orientalis itu kan juga terbagi. Orientalis Barat yang pro-Islam dan orientalis Barat yang anti-Islam. Itu banyak itu. Dan kalau kita lihat di Inggris itu, justru orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih hebat, lebih jauh kepandaiannya dari Islah Bahrawi, tidak berpikir seperti Islah Bahrawi. Mereka dengan ilmu pengetahuannya mencoba merekrut orang-orang di luar Islam masuk Islam dengan cara ilmiah. Terjadilah diskusi perdebatan itu seperti di Islam Corne di England, Inggris itu, yang memang disediakan oleh kerajaan Inggris ya.
Itu kalau kita perhatikan. Demikian juga kalau kita lihat di kalangan ahli agama yang lainnya itu banyak yang berpikir mundur, ada yang berpikir maju ya. Itu kalau kita lihat perbandingan pemikiran yang ada di dalam dunia Islam ya. Jadi tidak bisa kemudian ketidakmajuan seseorang itu ukurannya karena agama. Justru di Barat juga kalau kita lihat di Amerika misalnya, itu sampai ada provinsi Muslim ya, provinsi Muslim. Semuanya berpikir ilmiah tentang Islam tuh. Mereka menggunakan berbagai macam referensi yang tentu saja digeluti oleh dunia Islam. Yang jelas kalau kita lihat perkembangan Islam di dunia sekarang ini kan sudah hampir mencapai 1,5 miliar ya. Perkembangan yang luar biasa tentunya. Yang perlu kita lakukan telaah dan penelitian lebih lanjut. Tidak berpikir mundur. Jadi itu ya saran saya kepada majelis ulama, jangan terlalu paranoid lah. Terlalu paranoid dengan orang yang mengatakan itu bid'ah. Sekarang kalau itu mau dihadang, harusnya Anda juga hadang. Itu namanya perdagangan manusia juga lewat internet. Itu kan dilakukan. Itu kan barang-barang haram semua kan. Perdagangan manusia lewat internet. Kemudian yaitu maksiat lewat internet. Apa sekarang yang tidak dilakukan di internet tuh? Itu semua virtual. Jadi virtual ini LGBT juga lewat internet itu. Jadi semua virtual yang dilakukan. Nah kemudian Anda justru mau membendung upaya agar orang-orang yang berpikir saklek, orang-orang yang berpikir anti bid'ah tadi itu dianggap bisa menghalangi dunia virtual. Kenapa tidak membaca yang lain itu, maksiat dan sebagainya. Demikian juga justru sekarang virtual itu digunakan sebagai kendaraan semua orang, semua golongan, semua pemahaman itu yang ada. Nah, pemahaman itu jelas banyak yang bertentangan dengan Islam, ada yang tidak gitu. Nah, kalau hanya yang dipandang itu adalah ahlul bid'ah, ahlu anti bid'ah misalnya, dianggap itu tidak harus masuk virtual, itu keterlaluan banget cara memahami dunia internet itu. Jadi berapa banyak produk dosa di dunia ini melalui virtual itu ya. Apa sekarang? Coba kita pikirlah dari awal. Perbankan yang memproduk dasar-dasar yang haram, misalnya uang riba itu melalui virtual. Anda misalnya satu contoh ya, uang riba versi virtual. Dengan mudah Anda bisa mendapatkan uang 88 juta rupiah dengan hanya cukup fotokopi KTP. Itu virtual. Virtual juga barang haram itu. Dan ini dapat sambutan, tapi tidak ada kemudian keinginan dari majelis ulama berbicara riba di dunia virtual, maksiat di dunia virtual. Kenapa harus anti bid'ah yang jadi sasaran? Itu kan lucu namanya gitu. Apa memang di majelis ulama tidak ada yang ahli di bidang di bidang virtual, sehingga perlu menganggap bahwa yang lebih virtual itu adalah ahlul bid'ah itu. Itu kan lucu Pak Kiai gitu. Lucu banget cara berpikir Pak Kiai itu. Jadi ini menurut saya perlulah perombakan pemikiran dari majelis ulama, juga jangan kaku menanggapi orang yang berbeda. Jadi sekarang justru kita lihat di dunia berbagai macam produk maksiat itu lahir di dunia ini. Itu melalui virtual semuanya gitu. Jadi kalau dunia virtual dianggap sebagai sesuatu yang berkemajuan, sesuatu yang modern, ya tidak haruslah sampai kepada hal-hal yang bersifat budaya itu, konsep-konsep pemikiran di desa-desa yang terbelakang, misalnya di daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah pedalaman yang masih tidak tersentuh oleh manusia, itu kan semua di virtualisasi sekarang, diekspos keluar dengan tujuan semua orang biar tahu gitu. Itu virtual juga gitu.
dengan berbagai macam budaya, budaya yang sesuai dengan Islam, budaya yang tidak sesuai dengan Islam, semua ada. Apa sih yang nggak ada coba? Sampai pertarungan saling jotos sampai mematikan itu juga ada. Apakah itu etika? Apakah itu sesuatu yang modern? Jadi menurut saya itu Pak Kiai terlalu salah di dalam memahami virtualisasi virtual ya, dunia virtual. Ini saja barangkali perlu renungan lebih jauh dari Majelis Ulama Indonesia dan Islah Bahrawi itu. Kalau mau berbicara konsep Islam lah harus semua dari pemikiran Islam Barat diambil, jangan hanya dari orang-orang yang benci agama gitu. Di dunia Barat, di Amerika itu tidak sedikit penulis-penulis Islam yang kreatif juga, tidak sedikit juga itu kelompok orientalis yang positif pemikirannya itu. Jadi kalau Islah Bahrawi itu hanya terpaku kepada pemahaman yang anti dengan Islam, itu artinya yang tidak maju itu bahkan terbelakang itu Islah Bahrawi, yaitu terkungkung dalam doktrin modernisasi yang terbelakang gitu. Istilahnya seperti itu. Ya itu dari saya aja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kesadaran, bisa memberi motivasi untuk berpikir lebih jauh lagi terkait dengan agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.